Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, para jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Furqan Pejaya Anugerah yang semoga senantiasa diberi limpahan nikmat karunia berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya pada pagi hari ini tidak ada kata yang pantas untuk keluar meluncur dari lisan kita kecuali dengan banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita rasakan saat ini bisa berkumpul bersama di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah di muka bumi ini, yaitu masjid. Bisa salat berjamaah di masjid, bisa ngaji di masjid. Ini merupakan nikmat dan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan waktu di dalam kebaikan. Berapa banyak di luar sana orang-orang dengan kondisi yang sama dengan kita, memiliki kesehatan, nikmat waktu luang juga Allah berikan, akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk sekedar melangkahkan kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah dan untuk yaitu bermajlis ilmu. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agenda kita pada pagi hari ini adalah kita akan bersama-sama mendengarkan yaitu kata mutiara dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari muqaddimah nanti isinya tentang ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita masuk pada inti daripada materi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat yaitu amal kita, datangnya kita ke masjid kita tercinta ini, aktivitas yang kita lakukan saat ini dalam rangka yakni meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah catat ini sebagai pemberat timbangan kita, pemberat timbangan amalan kita kelak di yaumul mizan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jikalau saya boleh menanyakan tentang sebuah pertanyaan kepada panjenengan, kenapa kemudian kita merasa perlu untuk kemudian menuntut ilmu agama?
Ada yang bisa jawab? Kenapa kita merasa penting bagi kita untuk kemudian yaitu berjuang mendapatkan sebuah ilmu di dalam menjalankan syariat agama ini? Ini merupakan sebuah perjuangan. Datang dari rumah ke sini adalah perjuangan. Jihad kita saat ini dengan menuntut ilmu semacam ini salah satunya. Kenapa kita merasa perlu itu? Naam. Agar tidak salah melakukan amalan, Ustaz. Naam. Bagus. Yang pertama, agar kita tidak salah di dalam melakukan amalan. Sebab tekun beribadah saja, rajin beribadah saja, bersemangat dalam beribadah saja tidak cukup. Karena di dalam ibadah ada tata cara, ada ketentuan-ketentuan di dalam melaksanakan ritual ibadah. Tidak boleh serampangan di dalam ibadah. Naam. Yang kedua, barakallahu fikum, diambil dari sebuah hadis. Naam. Bihi tariqan ilal jannah. Barakallahu fik. Di antaranya adalah Allah akan memudahkan langkah kita menuju surga. Hadis ini nanti akan kita keluarkan di sini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih kata sahala? Tayyib. Yang ketiga, yang terakhir. Selamat dunia dan akhirat. Masya Allah, ini mencakup ya. Mencakup. Otomatis orang yang menuntut ilmu agama, dia akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Ketiga-tiganya adalah jawaban yang benar, jawaban yang bagus. Yang intinya semua jawaban itu mengarah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang nantinya Allah akan berikan dia, yaitu derajat yang lebih tinggi di antara orang-orang yang beriman lainnya. Ini orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu, orang beriman dan dia berilmu, kalau kita bandingkan dengan orang yang beriman saja, mana yang lebih tinggi derajatnya? Yang beriman dan berilmu. Mana dalilnya? Kita lihat di surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini apa yang akan didapatkan oleh orang yang berilmu, oleh orang yang Allah beri ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat, yaitu apa? Derajat orang-orang yang beriman minkum, di antara kalian. Orang-orang yang beriman di antara kalian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah akan mengangkat, yaitu apa? Orang-orang yang beriman sekaligus diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, darajat. Yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kata ini darajat, yaitu isim jamak muannats salim, ya, isim jamak muannats salim bi ziyadatil alif wat ta'i fi akhirih, dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya, menunjukkan bukan hanya satu derajat diangkat oleh Allah, tetapi beberapa derajat. Subhanallah. Ini orang yang berilmu, maka tidak mungkin orang bisa mendapatkan ilmu kecuali dia menuntut ilmu agama, duduk bermajlis dengan seorang guru di masjid dan di tempat-tempat lain yang memungkinkan dia untuk belajar ilmu agama. Ini kelebihan, ya, kelebihan yang akan dicapai oleh orang yang berilmu. Dia derajatnya akan diangkat oleh Allah, bukan hanya satu derajat, darajat, beberapa derajat. Mungkinkah orang tiba-tiba saja berilmu, lahir ke dunia, ya, masih bayi misalnya, tiba-tiba berilmu? Tidak mungkin. Maka dia harus menempuh satu perjuangan, yaitu apa? Menuntut ilmu agama. Tidak mungkin orang yang bersantai ria di rumah,
tiba-tiba dapat ilmu, tidak mungkin. Maka semua itu butuh perjuangan. Naam. Bagaimana caranya? Menghadiri majlis ta'lim. Kalau sedang di rumah sambil beraktivitas, yaitu sambil mendengarkan kajian-kajian di radio-radio. Mungkin sekarang bisa dengan sambil mendengarkan apa? Suara dari YouTube, rekaman-rekaman kajian. Subhanallah. Ya, di rumah kita tidak kosong dengan kebaikan. Naam. Dan orang yang menuntut ilmu agama, dan Allah kasih dia ilmu agama sebagai pertanda bahwa dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kalau kita ingin melihat siapa di antara kita yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang berilmu, orang yang faqih, orang yang faham tentang urusan agamanya. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din, maka Allah akan fakihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang urusan apa? Urusan agamanya, urusan ad-din. Ini orang yang dikehendaki baik oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini indikatornya. Jadi kalau kita ingin melihat siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, salah satunya adalah dia yang difaqihkan tentang urusan agama. Lagi-lagi orang yang faqih tentang urusan agama, dia harus menuntut ilmu. Di mana? Di mana Pak menuntut ilmu? Di semua tempat yang di sana diselenggarakan apa? Kajian ilmu. Namun sayangnya, kalau kajian ilmu itu kemudian di masjid, ya, dari masjid ke masjid kami mengajar seperti ini, itu rata-rata yang hadir, masya Allah, orang yang semangat muda, semangatnya muda, tetapi usianya sudah, tidak lagi muda, tetapi semangatnya masih muda. Sangat sedikit di antara mereka yang di bawah usia 40 tahun. Subhanallah. Ini. Tahu kenapa alasannya, Pak? Kenapa di masjid-masjid kita lihat rata-rata penghuninya orang-orang yang bersemangat muda namun secara usia tidak lagi muda? Kenapa? Alasannya? Nah, subhanallah, ini menunjukkan bahwa pemuda itu mereka berat sekali menuju masjid. Sebab apa? Mereka, di antara mereka kebanyakannya yaitu masih panjang angan-angannya. Dia terbuai dengan panjangnya angan-angan. Dia mengira bahwa hidup ini masih panjang, hidup ini masih lama. Ya. Padahal hidup ini sebentar. Sebagaimana kita merasakan sejuknya udara malam, dia akan segera hilang karena datangnya matahari pagi, sebentar saja. Karena kematian itu tidak nunggu tua, Pak. Kematian itu tidak nunggu usia harus tua dulu, tidak. Naam, bisa-bisa umur masih belasan tahun sudah meninggal dunia. Bahkan masih bayi meninggal dunia. Maka kita ini harus berhati-hati dengan itu, banyak-banyak membekali diri. Banyak-banyak apa? Membekali diri. Yaitu apa? Menuju kampung kekal abadi di akhirat kelak. Karena dunia ini sementara, seperti kita hanya tinggal, seperti kita menunggu bus di halte, menunggu kendaraan umum di halte. Sebentar saja, ketika sudah datang bus menjemput, ya sudah kita meninggalkan tempat tersebut. Inilah dunia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa atharal hayatad dunya. Orang-orang kafir, orang-orang kufar, orang-orang yang kufur terhadap Allah, dia lebih fokus terhadap urusan apa? Dunia, dan dia tidak membekali diri tentang urusan akhirat. Padahal yang abadi yang mana, Pak? Dunia apa akhirat? Ketika usia kita antara 60 sampai 70 tahun saja, itu sama halnya kita hidup di akhirat 1,5 jam.
setengah jam. Apakah kita akan tukar kehidupan 1,5 jam ini dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya? 1,5 jam, Pak. Kalau misalkan usia kita sebagaimana yang Nabi sabdakan antara 60 sampai berapa? 70. Kurang dari itu sedikit, lebih dari itu sedikit. Maka ini yang saya maksud, kita bersyukur subhanahu wa ta'ala dan kita manfaatkan. Sebab ulama, waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkannya, maka pedang tersebut akan mencelakai diri kita sendiri. Subhanallah. Karena waktu itu tidak akan pernah bisa kembali. Bisakah kita seandainya waliyadzubillah kita telat bangun subuh, ya bangun-bangun sudah jam 5 misalkan, bisakah kita mengembalikan pahala yang seharusnya kita dapatkan salat subuh di masjid? Bisa tidak? Tidak bisa. Jika seandainya hari ini terakhir dunia, betapa ruginya kita. Subhanallah. Maka penting dan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Islam ini. Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menuntut ilmu agama, dan ini masyhur hadis ini, bahkan tadi telah disebutkan oleh Pak Wid, hampir di setiap kajian hadis ini disampaikan. Namun coba akan kita turunkan nanti tentang pilihan kata yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hadis tersebut. Kita sering kali mendengar hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, iltamasa yaltamisu, yang tujuannya apa? Untuk menuntut ilmu agama. Menempuh perjalanan tujuannya tidak lain untuk apa? Menuntut ilmu agama. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah telah memudahkan jalannya menuju surga. Perhatikan, di sini ada pilihan kata yang unik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kata sahala. Di sini sahala fi'il apa? Yang pernah belajar saraf, sahala adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yusahhilu. Ya, yusahhilu. Kemudian masdarnya tashilan. Tashilan. Lihat dari sini. Yang digunakan di dalam hadis ini sahala. Sahala artinya yaitu telah memudahkan. Telah memudahkan. Yusahhilu sedang dimudahkan. Tashilan kemudahan. Kemudahan. Lihat di sini, yang dipilih itu fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Fi'il madhi apa? Sebuah perkara yang terjadinya telah lalu sebelum zaman pembicaraan. Jadi sebelum kita bicara, dia udah terjadi. Naam. Yang kita garis bawahi di sini sahalallahu, sahala Allahu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Naam, ilal jannati tariqan. Ini supaya kita tahu ceritanya ya. Jadi kajian hadis diantaranya kita melihat pilihan kata supaya kita tahu ceritanya ini. Kenapa Nabi memilih kata ini? Naam. Tadi sahala. Sahalallahu, Allah telah memudahkan lahu baginya. Bagi siapa tadi? Bagi orang yang melangkahkan kaki, menempuh perjalanan menuntut ilmu agama. Bihi dengannya itu, dengan tekadnya itu, dengan langkah kakinya tersebut, tariqan, ya perjalanan itu ilal jannah, ila al jannah, menuju surga.
Ini luar biasa. Sahala telah Allah mudahkan. Padahal Pak, jalan menuju surga itu sudah kita lewati apa belum? Belum kan? Jalan menuju surga harusnya orang meninggal dulu kan? Karena palang pintunya itu kematian kan? Palang pintunya kematian. Kita udah meninggal belum? Belum, kita masih hidup. Masih hidup kita. Tapi kenapa di sini kok telah Allah mudahkan jalannya menuju surga? Naam, di antara faidahnya menggunakan fi'il madhi adalah sebuah ketetapan ataupun kepastian. Jadi bisa diterjemahkan pasti Allah mudahkan dia jalannya menuju surga. Orang yang apa tadi? Orang yang menuntut ilmu agama. Ini Pak bedanya. Kalau yusahilu Allah akan memudahkan, memudahkan. Allah akan memudahkan. Kalau ini Allah telah memudahkan. Akan sama telah mana yang lebih utama? Telah, karena dia telah ada kepastian. Contoh nih, contoh. Saya telah berangkat dari rumah ya ke sini ke Masjid Al-Furqan ini jam 3.30. 3.30 sekarang apa tadi? Nah, berarti kalau saya telah berangkat itu sudah terjadi apa belum terjadi? Nah, jalan menuju surga belum kita lalui, Pak. Tapi di sini sudah dibilang apa? Telah Allah mudahkan. Berarti ada kepastian orang yang menuntut ilmu agama pasti mudah jalannya menuju surga. Ini, Pak. Sahala yusahilu tashilan, tashilatan, tashalan, tishalan, musahhalan, fahuwa musahhilun. Jadi orang yang dimudahkan namanya musahhil. Ya, musahhil. 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 Nah, jadi jenengan datang ke sini niatnya untuk sholat berjamaah, menuntut ilmu agama. Tahu kalau sekarang ada kajian dan memang menyengaja. Nah ini, memang sengaja datang, bukan kebetulan. Ya, kebetulan misalkan, tak melok kajian lah timbangannya menang nang. Ini juga bagus, tetapi beda dengan orang yang berangkat dengan niat. Beda ya. Orang memang sudah niat, apalagi niatnya udah tadi malam. Besok tak hadir kajian. Ada kajian hadis. Beda enggak dengan orang yang tiba-tiba datang, iya rek saya kajian, tak melok ae. Sama secara pahala, namun yang lebih afdol adalah yang meniatkan. Kenapa? Seandainya dia sudah niat tadi malam dan ternyata besok pagi enggak bisa bangun karena meninggal dunia, maka dia telah dicatat pahalanya. Mana yang lebih hebat? Yang telah lebih dahulu meniatkan. Ini kalau untuk kebaikan. Tapi untuk keburukan walaupun sudah diniatkan, besok aku tak nang masjid, le ono sandal sing apik tak gawa, misalkan ini. Ternyata qadarullah kesiangan, enggak jadi nyolong sandal. Belum dicatat sebagai keburukan. Paham ini? Ini istimewanya. Jadi jenengan siapa tadi? Musahhil. Nah, jenengan ini namanya musahhilun. Orang-orang yang Allah mudahkan jalannya menuju surga. Syaratnya apa? Ikhlas. Syaratnya apa? Ikhlas. Tayyib. Wa dzaka musahhalun. Ya, afwan, musahhil ini adalah orang yang memudahkan. Siapa yang memudahkan di sini? Allah. Kalau yang dimudahkan namanya musahhal. Musahhalun. Nah, ya, yang dimudahkan musahhal. Jadi kita musahhal, yang memudahkan namanya musahhil. Jadi Allah adalah musahhil kita, yang memudahkan kita jalan kita menuju surga. Kita namanya musahhalun, orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju surga. Ini uniknya Pak dari hadis ini. Jadi kalau seperti ini kita tahu jalan ceritanya. Yang penting itu tahu jalan ceritanya bagaimana. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kok tidak yusahhilullah, kenapa kok sahhala? Ya, ternyata di dalam pemilihan kata antara fi'il madhi dan fi'il mudhari itu ada makna yang berbeda. Ini motivasi kita, kenapa kita harus selalu bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Naam.
Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi di antara yaitu keistimewaan orang yang menuntut ilmu agama. Sebuah hadis yang kami ambil yaitu dari hadis yang disahihkan oleh Imam Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jalla fihi fayaqumuna hatta yuqalu lahum qumu qadhum wa buddilat sayyi'atukum hasanatin." Orang yang berkumpul di dalam sebuah majlis, duduk di dalam sebuah majlis, yadhkuruna Allah, yang di sana mereka bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, fayaqumuna, maka kemudian setelah selesai mereka bangkit untuk pulang, ya, hatta yuqalu lahum, dikatakan kepadanya, qumu, bangkitlah kalian, qad ghafarallahu lakum wa buddilat sayyi'atukum hasanatin, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya dan Allah telah mengganti dosa-dosa kalian, keburukan-keburukan kalian, hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan. Nyesel tidak Pak kalau tidak hadir di majelis ilmu? Nyesel Pak. Jadi jenengan kebas-kebas itu loh, duduk kebas-kebas, weh tak mulai rek, wis mari untuk ilmu. Apa katanya tadi? Pergilah kalian, bangkitlah kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa kalian dan mengganti keburukan kalian dengan apa? Kebaikan. Nyesel Pak. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita, memberkahi usia kita, dan semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kepada kita. Tayyib, kita masuk pada materi inti. Sebuah hadis yang hadis ini tidak panjang. Hadis ini pendek namun syarat akan makna. Pendek sekali hadisnya namun syarat akan makna. Sebuah hadis akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Naam, an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzarr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna, janganlah sekali-kali kalian memandang rendah, minal ma'rufi syai'an, sebuah perbuatan baik, amal kebaikan, walau an talqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kebaikan itu berupa apa? Ketika kalian berjumpa dengan saudara kalian dengan menggunakan wajah yang berseri-seri, dengan senyum, tidak cemberut. Senyum adalah perkara yang ringan atau perkara yang berat? Ringan atau berat? Tergantung. Tetapi secara umum ringan. Senyum tidak harus ke ATM dulu, masukin kartu, pencet nomor transfer, ya, sedekah, ya, transfer misalkan. Tidak harus begitu. Tidak harus mengeluarkan uang. Tidak. Hanya sedikit menarik menarik bibir supaya terlihat muka berseri-seri, muka yang bersahabat. Bagi sebagian orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah baginya untuk senyum. Tetapi bagi sebagian orang sangat berat untuk senyum. Seperti seakan-akan ada sesuatu yang membebani. Naam, setuju? Setuju? Pernah enggak seperti ini? Ini realita, Pak. Realita. Ya, ada sebagian orang murah sekali senyum. Bahkan kalau berbicara senyum, berbicara senyum. Ini menunjukkan kelembutan hatinya. Menunjukkan kelembutan hati. Tayyib. Jadi ketika berjumpa dengan teman kita kemudian kita senyum,
Nah, ini adalah perkara yang juga tidak bisa diremehkan. Ya, naam, ini Nabi mencontohkan perkara yang ringan, Pak, dalam amalan. Ya, namun bukan berarti senyum ini adalah satu perkara ibadah satu-satunya yang ringan, tidak. Ada lagi yang ringan kan? Nah, tetapi pokok permasalahannya di dalam hadis ini, perhatikan, la tahkiranna. Di sini ada nun taukid. Ada nun taukid. Dalam ilmu nahwu nun taukid dibagi jadi dua. Ada nun taukid tsaqilah, ada nun taukid khafifah. Nun taukid tsaqilah tanda zahirnya adalah ada tasydid di nunnya. Nun taukid khafifah ada sukun di nunnya. Penekanannya lebih di nun taukid tsaqilah. Thiqal artinya berat. Jadi hadis ini ketika dimaknai la tahkiranna, janganlah kalian sekali-kali, loh, ini menunjukkan adanya penekanan. Memandang rendah. Memandang apa? Rendah. Apa yang dipandang rendah? Minal ma'rufi syai'an, kebaikan sekecil apapun. Karena tabiat manusia itu, Pak, suka meremehkan sesuatu ini. Apalagi yang itu kita lihat, wah ini gampang lah, masalah senyum ini siapapun bisa kan gitu. Kita kadang-kadang melihat bahwa perkara-perkara ibadah yang berat itu yang diterima oleh Allah. Seperti misalkan sholat malam rutin tiap hari, berat tidak? Berat sekali. Puasa sunnah Daud, bukan Senin Kamis ya, Daud, berat enggak? Sehari puasa, sehari tidak, besok puasa, besok enggak, besok lagi puasa, berat? Berat. Puasa Senin Kamis, puasa sunnah bagi orang-orang yang rutin bekerja di pabrik, ya, orang-orang yang bekerja di bawah terik matahari, para petani, orang-orang bekerja bangunan, berat tidak? Berat. Puasa sunnah berat. Tetapi senyum ringan. Nah, biasanya orang lebih cenderung kepada yang dia lihat berat. Oh, ini pasti diterima. Nah, sementara yang ringan, bahkan orang senyum itu tidak menyangka bahwa dia adalah ibadah. Pernah menyangka nggak gitu? Kalau kita telah membahagiakan hati orang dengan senyuman kita, bahwa itu ibadah? Kadang kita lupa. Kita kemarin atau dalam satu pekan ini, ingat nggak kita pernah senyum kepada siapa saja? Lupa kan? Sesuatu yang ringan gampang dilupakan. Itulah mengapa perkara yang ringan itu yang kadang-kadang lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu ibadah yang mudah dilupakan, artinya dia ikhlas. Tapi kok kita beribadah, misalkan transfer uang kepada fakir miskin, anak yatim dan sebagainya, puluhan juta karena kita orang kaya misalkan, tapi kok diangan-angan terus. Wingi aku transfer sakmene, bulan kemarin segini, diangan-angan terus. Ya, dia menyangka bahwa dengan amalan itu Allah menerima dan memasukkannya ke surga. Dia lupa bahwa syarat amalan diterima adalah mencakup dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ittiba' Rasul, harus ada contoh dari Rasul. Jadi enggak cukup kita ini beramai-ramai untuk melakukan sebuah perkara ibadah, namun ternyata tidak ada contoh. Tidak ada contoh. Nah ini, Nabi SAW memilih orang senyum di sini karena ini perkara yang ringan. Namun perkara yang ringan yang lain banyak sekali. Contoh, sebuah hadis dari Nabi SAW yang mungkin jenengan sudah hafal hadis ini. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Kata Nabi SAW, dua kalimat yang kalimat tersebut sangat ringan di mana? Di lisan ketika diucapkan. Ya. Namun thaqilatani fil mizan, dia berat di timbangan, dan kita ini saking ringannya ini di lisan, hampir jarang di antara kita ketika kosong dari aktivitas kemudian kita membaca kalimat ini. Ya. Terus kata Nabi apa? Habibatani ilar rahman. Dua kalimat ini sangat dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim.
Ringan tidak? Berapa detik saya baca? Berapa detik? Mungkin cuma 2 detik. Cuma 2 detik. Tapi coba kita ingat-ingat sekarang. Kalau kita kosong dari aktivitas di rumah, pulang kerja misalkan, leya-leya ya, seret. Gak ada aktivitas kan? Kosong. Apa yang kita lakukan? Apakah langsung nyandak kalimat ini? Ya? Apa? Itu yang banyak terjadi apa? Seret, dikeluarkan. Lihat WA, lihat Facebook, lihat Instagram, lihat Telegram, lihat YouTube. Sibuk sekali kita. Sibuk sekali, ya. Justru amalan yang memasukkan kita ke surga kita lupa, padahal subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Loh. Berat di timbangan, Pak. Ya. Masih lebih berat ketika ngeluarin HP di kantong enggak keluar-keluar tuh. Enggak sulit ya, lebih berat ini. Tetapi ternyata yang kita bela yang mana? Yang mengeluarkan HP. Ya, alasannya banyak. Takut ada WA dari bos kita, takut ada WA dari keluarga kita, takut ini, takut itu. Ya. Namun kita lupa dengan kalimat ini. Ya, mulai sekarang kalau kita kosong dengan aktivitas, langsung ingat, saya harus nabung demi kehidupan akhirat saya. Apa tabungan saya? Cukup dengan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan sekali, Pak, tapi berat di timbangan. Tayyib. Ini contoh yang pertama. Selain berarti contoh yang kedua tadi apa? Yang Nabi katakan senyum ketika ketemu dengan saudara. Saudara di sini maksudnya termasuk ya saudara sekandung atau saudara sesama muslim. Nah, ini termasuk mencakup. Naam. Kemudian ini berarti amalan berupa amalan apa? Badaniyah, amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Tayyib. Kemudian ada juga lagi amalan yang ringan, namun amalan ini juga seringkali dilupakan oleh manusia. Karena tetap ada risiko. Kadang-kadang orang dengan risiko ini dia tidak mau. Wah, daripada aku dibenci, tak usah. Apa dia? Nasihat. Nasihat itu menasihati orang, jangan orang. Menasihati anak, menasihati menantu, menasihati cucu, ya, menasihati keluarga. Secara ringan-ringan enggak? Umumnya ringan ya, karena hanya ucapan. Amalan badaniyah, ucapan saja. Ya. Menasihati tetangga, menasihati teman kantor, menasihati teman kerja, menasihati sesama jamaah di masjid. Ringan tidak? Sebetulnya ringan, tapi terkadang orang memilih untuk menahan diri. Kenapa? Takut kalau nanti saya nasihati ternyata saya dibenci gimana. Nah ini, maka mulai sekarang harus kita pahami bahwa setiap nasihat kita pasti ada risiko. Bahkan setiap kebaikan akan ada risiko. Itu sudah sunnatullah. Maka itu bagian daripada waswas syaitan yang disematkan kepada kita oleh syaitan, dibisikkan kepada kita, ya. Padahal, Pak, mengenai nasihat ini keutamaan nasihat, ya. Nasihat itu, Pak, kalau masuk pada diri seseorang berupa nasihat-nasihat kebaikan agama misalkan, nasihat untuk tekun beribadah, menjauhi kemaksiatan. Jika yang dinasihati itu kemudian melaksanakan amalan tersebut sebagaimana yang kita nasihatkan, maka kita akan memperoleh pahala jariyah selama orang tersebut melakukan amalan itu. Orang kadang-kadang besar karena sebuah nasihat sedikit namun masuk di hatinya. Sebagai contoh, jenengan tahu kitab Sahih Bukhari? Kitab hadis Sahih Bukhari. Tahu ya? Nah, berapa isinya? Berapa isinya? Sekitar 7.000 hadis dengan pengulangan. Pengulangannya. Setelah pengulangannya kemudian disortir, diambil yang pokok-pokok saja yang tidak diulang, sekitar 4.275-an hadis. Itu kitab Sahih Bukhari. Kapan penulisnya Imam Bukhari dan kapan Imam Bukhari menulis? Pada abad ketiga
Hijriyah. Beliau hidup di abad ketiga Hijriyah. Berarti tahun berapa? 300 Hijriyah. Kita sekarang hidup di tahun berapa Hijriyah? Abad ke-15 anggap ya. Abad ke-15 Hijriyah. Berapa lama kita meninggalkan zaman itu? 1200 tahun. Subhanallah, subhanallah. Pertanyaan saya, berapa juta orang yang telah mengkaji kitab Sahih Bukhari? Di pondok-pondok, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, dinukil oleh ulama-ulama setelahnya dalam sebuah kitab, kemudian disyarah sebagaimana Ibnu Hajar mensyarah Sahih Bukhari ya dengan kitab yang namanya Fathul Bari, sekian banyak jilid. Itu dinukil oleh para ulama, kemudian disyarah oleh para ulama, dipelajari kalangan penuntut ilmu. Orang-orang jamaah di masjid mempelajari, bapak-bapak mempelajari, ibu-ibu mempelajari, anak remaja mempelajari, bahkan anak kecil menghafal hadis Sahih Bukhari. Kira-kira Pak, pahala yang didapatkan Imam Bukhari sedikit apa banyak? Kita tidak bisa menghitungnya. Nah, yang saya akan jelaskan dan ceritakan adalah, atau saya tanyakan dulu sebelum saya jelaskan, kenapa Imam Bukhari sampai bisa menulis ya, dia rela keliling dunia ya, mencari sanad-sanad kesahihan hadis tersebut, mencari guru-guru, orang-orang ulama sebelumnya untuk mendapatkan hadis tersebut, kemudian dikumpulkannya. Kenapa kemudian Imam Bukhari rela mengorbankan waktunya, tenaganya untuk itu semua? Ya, untuk 7.000 hadis sebelum disortir atau setelah kemudian pengulangannya dihilangkan 4.275 hadis. Apa yang mendorong beliau kira-kira? Apa alasannya beliau menulis kitab hadis? Siapa yang tahu? Saya. Ya. Imam Bukhari menulis kitab hadis tersebut tidak lain, salah satu faktornya adalah karena nasihat dari gurunya. Nasihat yang sedikit, tidak sampai 3 detik, tidak sampai 3 detik, atau tidak sampai 4 detik. Sedikit nasihat itu, namun masuk ke hati Imam Bukhari. Ada yang tahu siapa gurunya Imam Bukhari? Sinten? Bismillah. Saya lupa nggak bawa hadiah ya. Biasanya yang paling enak dihadiahkan tuh zikir pagi petang gitu. Saya lupa nggak bawa hadiah. Saya nggak berani kalau yang bisa dapat hadiah. Tayyib. Ada yang tahu? Coba siapa gurunya Imam Bukhari yang mendorong Imam Bukhari untuk bisa mengumpulkan kitab hadis sahih? Ini hadisnya bukan hadis remeh-temeh Pak. Hadis paling sahih di muka bumi ini, rujukan kedua setelah Al-Quran. Bayangkan itu. Namanya adalah siapa? Ishaq bin Rahaweh. Imam Ishaq bin Rahaweh. Nah, atau lebih dikenal dengan Imam Rahaweh. Tayyib. Sebagaimana dinukil keterangan ini oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Hadiyus Sari. Kitab beliau namanya Hadiyus Sari. Itu Pak, kitab Hadiyus Sari itu merupakan muqaddimah dari kitab beliau Fathul Bari. Kitab Hadiyus Sari itu muqaddimah saja dari kitab Fathul Bari yang isinya kurang lebih sekitar 500 halaman. Itu muqaddimah 500 halaman Pak. Ya. Nah, sekarang kalau ada ustadz muqaddimah, orang pidato di depan, muqaddimahnya terlalu panjang, ada yang batuk, ada yang amin. Oh, itu berarti berarti apa? Sudah nggak betah Pak. Ya, sudah nggak betah. Tapi alhamdulillah di sini enggak ya. Di luar sana banyak. Ya, nah gitu. Tayyib ya. Ini muqaddimah 500 halaman. Muqaddimah apa ini? 500 halaman. Muqaddimah sahih. Muqaddimah Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Di dalam muqaddimah tersebut, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Na'am. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari." Berkata Abu Abdullah Muhammad
bin Ismail al-Bukhari. Jadi namanya Imam Bukhari aslinya Muhammad. Itu Bukhari itu dinisbatkan dengan tempat tinggalnya Imam Bukhari. Nama beliau aslinya Muhammad bin Ismail. Bapaknya namanya Ismail. Ini supaya jenengan mengenal biografi ulama, kan gitu ya. Penting ini mengenal biografi ulama. Paling tidak jenengan yang punya anak ya, yang punya cucu. Ini bisa apa? Kamu besok harus seperti Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kita ceritakan, Pak. Penting ini. Nanti insya Allah ini akan kita bahas di kajian ibu-ibu. Nah, kajian nanti tarbiyatul aulad. Bagaimana mendidik anak supaya anak tersebut menjadi investasi akhirat buat kita, bukan investasi dunia. Ya. Ini penting untuk kita ceritakan kepada anak kita supaya anak kita termotivasi untuk menjadi seorang ulama, bukan menjadi seorang pemain. Mending pemain bola, penonton bola. Ya. Karena yang ribut itu bukan pemainnya, Pak. Siapa? Penontonnya. Sampai habis nyawa sekian itu kan sia-sia, kasihan gitu loh. Iya toh? Beda lagi kalau kita orang yang meninggal di medan perang demi membela agama Allah seperti para sahabat. Itu membela agama Allah, jelas syahid. Naam. Ketika kita jelaskan biografi Imam Bukhari ini, diharapkan apa? Anak keturunan kita menjadi hamba Allah yang saleh, sehingga dengan kesalehannya kita mendapat manfaat walaupun kita telah meninggal. Itu yang kita harapkan, Pak, dari anak. Tidak ada yang lain. Makanya hati-hati dalam berdoa. Jangan hanya berdoa, ya Allah sukseskan anak saya, jadikan dia pejabat, jadikan dia orang yang kaya, jadikan dia orang yang masyhur, terkenal, pedagang yang besar. Lah. Banyak-banyaknya orang ketika sudah kaya, anaknya sudah kaya, dia malang melintang kemana-mana, penempatan di pulau ini, penempatan di daerah ini, jauh dengan kita. Kalau kita sakit, hidup berdua di rumah, sementara kita dalam keadaan lemah, siapa saat itu yang kita butuhkan sebenarnya? Anak kita. Tetapi kenyataannya tetangga. Kalau kita sakit, tetangga yang menjenguk. Tubuh yang sudah keriput itu harus diusap dengan tetangga, harus dikompres dengan tetangga ketika sakit. Padahal yang harusnya melakukan itu adalah siapa? Anak kita, yang telah kita rawat sejak kecil. Kita rawat, kita besarkan. Naam, hati-hati dalam berdoa. Cukuplah kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikan anak saya adalah anak yang soleh, cukup. Karena anak yang soleh itu sudah mencakup. Ya, anak yang soleh tahu kewajibannya kepada Allah. Kalau dia bertakwa kepada Allah, otomatis dia akan sayang kepada kedua orang tuanya. Paham ini? Naam, saya lanjutkan. Berkata Abu Ismail, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, kunna inda Ishaq bin Rahawai. Dahulu kami duduk di majelisnya Imam Ishaq bin Rahawai bersama dengan teman-teman kami. Kata Imam Bukhari, faqala, lalu Imam Ishaq bin Rahawai tadi mengatakan, lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika saja ada di antara kalian yang mau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika saja ada di antara kalian yang mau mengumpulkan hadis yang sahih-sahih saja. Nah, ini merupakan harapan dari seorang guru kepada siapa? Kepadamu murid. Cuman itu saja, Pak. Nah, perkataan itu berapa detik tadi? Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berapa detik? 2 detik, gak sampai 5 detik. Tapi apa kata Imam Bukhari? Qala fawaqa'a dzalika fi qalbi. Sungguh nasihat itu merasuk ke dalam jiwaku, ke dalam hatiku. Nasihat itu masuk ke dalam hatiku. Fa akhadtu fi jam'il jami'i sahihi. Lalu seketika itu pun aku bersegera untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Bayangkan, Pak, penting enggak nasihat? Penting ya. Imam Bukhari yang walaupun kita tidak kenal, jenengan kenal enggak? Enggak kenal kan? Wajahnya tidak tahu seperti apa, tidak tahu. Tapi yang jelas yang kita tahu adalah buah karyanya yang sangat masyhur, yang besar. Walaupun beliau telah meninggal dunia,
tapi ada bekas sisa daripada upaya kerasnya dahulu ketika hidup di dunia. Apa buktinya? Sampai sekarang kitabnya dikaji oleh para penuntut ilmu. Itu athar namanya. Itu usia yang membekas, usia yang bermanfaat baginya dan bagi umat Islam. Tayyib. Kemudian ternyata dengan nasihat yang tidak sampai 3 detik tersebut, Imam Bukhari mengumpulkan kitab hadis. Berapa tadi jumlahnya? Sekitar 70.000 hadis. Ketika sudah pengulangannya dihilangkan, tinggal 4.275 hadis sahih. Dan tahu gak jenengan, Mbak? Ini hikmah daripada faidah dari apa tadi? Manfaat daripada nasihat, Pak. Dan sedikit tentang Imam Bukhari, ketika beliau menulis kitabnya tersebut. Kalau kita misalkan, Pak, waktu kita belajar dulu, ya, atau kita menulis skripsi atau tugas akhir, kira-kira apa yang kita lakukan dulu? Misalkan kita menjumpai kesulitan, keraguan-raguan, apa yang kita lakukan? Salat tahajud, ambil wudhu, salat 2 rakaat. Nah, lihat Pak Imam Bukhari ya, ini keberkahan. Ini ada hubungannya dengan kitab beliau yang saat ini kita pelajari, sampai saat ini kita pelajari. Apa kata beliau dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau, qala al-Bukhari ma katabtu fi kitabis sahih haditsan illa ightasaltu qabla dhalika wa sallaitu rak'ataini. Kata Imam Bukhari, tidaklah aku menulis di dalam kitab sahihku tersebut satu hadis pun, haditsan, illa ightasaltu qabla dhalika wa sallaitu rak'ataini, kecuali sebelum itu aku telah mandi dan aku melaksanakan salat 2 rakaat. 7.000 hadis, setiap hadis tidak ditulis kecuali beliau telah mandi dulu kemudian salat 2 rakaat. Ini yang menjadikan keberkahan daripada tulisannya tersebut. Berarti Imam Bukhari menulis tersebut dengan penuh kepasrahan kepada siapa, Pak? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang menjaga, bukan kita. Naam. Paham ini? Tayyib. Ini kesolehan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Semoga kita dan anak keturunan kita diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya warisan kesolehan kepada para ulama, para anbiya, para sahabat. Nah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat adalah perkara yang ringan, namun terkadang orang takut dengan risikonya. Yang harus kita sadari adalah bahwa setiap kebaikan akan ada risiko. Dan ketika kemudian nasihat itu diterima oleh orang yang kita nasihati, siapa tahu dia akan membesarkannya. Siapa tahu orang yang menerima nasihat dari kita, dia akan tekun beramal dan menjauhi segala kemaksiatan, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang serupa. Kalau saja Imam Bukhari mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena karyanya tersebut, bagaimana dengan gurunya Imam Ishaq bin Rahawayh yang telah memotivasi dia? Tentu lebih banyak pahalanya. Naam. Yang berikutnya adalah berupa amalan maliyah, amalan dari harta kita. Ini ringan sedikit, tapi ternyata an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi bin Hatim, semoga Allah meridhoinya, na'am, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada Allah walaupun hanya bersedekah separuh kurma. Bersedekah separuh kurma hampir tidak ada yang tidak bisa di zaman ini. Hampir tidak ada yang tidak bisa. Bahkan ketika Ramadan kita lihat di masjid-masjid
orang bersedekah kurma melimpah, sampai kadang-kadang Idul Fitri, sampai kadang-kadang Idul Adha, stok kurma di gudang masih banyak. Ini menunjukkan semangat kaum muslimin di bulan Ramadan untuk bersedekah, memberi iftar, memberi buka terhadap kaum muslimin yang berpuasa. Dan itu berkilo-kilo jumlahnya. Tetapi ternyata Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat di kala itu untuk bersedekah, walaupun hanya dengan separuh kurma. Ini menunjukkan bahwa apapun yang kita keluarkan dari harta kita, walaupun sedikit, itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka. Naam. Tetapi kalau kita lebih mampu daripada itu, tentu kita menyesuaikan dengan apa? Dengan kemampuan. La tasrafu wa la taqturu. Jangan berlebihan dan juga jangan bakhil. Pertengahan saja. Pertengahan. Kenapa? Sedang-sedang saja, sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kita mampu lebih dari itu, misalkan ada orang yang ekonominya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia harus menyesuaikan. Ya, jangan bakhil, karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang apa? Yang kita makan, masuk ke perut, yang kita kenakan, dan apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah harta kita yang sebenarnya. Harta yang nantinya akan menjadi saksi, akan menemani kita di kuburan. Tayyib. Ini adalah contoh daripada amalan maliyah yang ringan. Tadi semuanya amalan badaniyah. Yang pertama apa tadi? Senyum. Kemudian yang kedua apa tadi? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Berzikir pendek, tidak panjang. Ya, tidak panjang. Jenengan tidak harus baca Quran. Lupa bawa Quran, ya sudah. Sambil berkendara, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, sampai tempat tujuan. Misalkan ingin bekerja di kendaraan, jangan kosong dari aktivitas. Daripada ngelamun, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya, kemudian yang ketiga apa tadi? Nasihat walaupun hanya satu bait kata. Siapa tahu dari nasihat itu kemudian Allah terima orang yang kita nasihati mengamalkan nasihat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah amalan maliyah, yaitu bersedekah semampu kita. Semampu kita. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup sebelum nanti kita mungkin ada 1-2 pertanyaan. Sebetulnya masih banyak, cuman insyaallah sudah cukup ya. Satu cerita ya yang dikisahkan oleh seorang khatib di Makkah ya, ketika beliau menyampaikan khutbah Jumatnya, mengkisahkan tentang seorang dai dari Maghrib. Mana Maghrib itu? Maroko. Seorang dai yang saleh dari Maroko, yang dai ini bermimpi selama 3 malam berturut-turut didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita ambil hikmah dari cerita ini, dan ini kisah nyata, bukan fiktif ya. Kata Syekh tadi, ada seorang dai dari Maroko, kemudian dai ini 3 malam berturut-turut mimpi didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam mimpinya tersebut Nabi mengatakan, "Idhhab ila fulan bin fulan." Pergilah kamu kepada fulan bin fulan dan katakanlah kepadanya dia adalah penghuni surga. Lalu dia terjaga dari tidurnya. Dia anggap ini adalah tidur, hanya bunga tidur saja. Bahkan boleh jadi ini adalah mimpi syaitan. Ya, tapi ternyata malam yang kedua datang Nabi dengan membawa apa? Perkataan yang sama. Pergilah kamu kepada fulan bin fulan, ya, sampaikanlah kabar kepadanya bahwa dia termasuk penghuni surga. Bahkan malam ketiga datang lagi mimpi yang sama seperti itu. Pergilah kamu
ke rumah fulan bin fulan, sampaikanlah kepadanya bahwa dia penghuni surga. Di dalam mimpinya tersebut, fulan bin fulan itu ternyata di Makkah dekat dengan Baitullah. Lalu karena dia sudah bermimpi yang ketiga kalinya, maka kemudian dia mengumpulkan uang, berkemas, dan dia pergi untuk umroh, sekalian umroh ke Mekah, sekalian menyampaikan apa yang telah hadir di dalam mimpinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, kenapa ketika kita bermimpi itu tidak langsung kita yakini? Kenapa dai tadi itu ketika dia mimpi tidak langsung dia yakini sebuah kebenaran? Kenapa? Karena bukan Nabi. Kalau Nabi yang bermimpi sebagaimana Nabi Ibrahim, itu jelas adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada para nabi, dan itu pasti kebenarannya. Naam, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah As-Saffat ya, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk apa? Menyembelih anaknya. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ya, kata Nabi Ibrahim di dalam surat tersebut, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Lah kok ada kemudian orang pejaya anugerah mimpi berturut-turut 3 malam menyembelih anaknya pas momen Idul Adha, langsung disampaikan ke anaknya hal yang semacam ini, terus didengar sama ibunya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, naam. Nak, Renio, bapak mimpi 3 malam berturut-turut menyembelihmu untuk dikorbankan di hari raya Idul Adha ini. Naam, ya. Tidak bisa diyakini mimpi manusia, beda dengan mimpinya para nabi. Kalau mimpinya para nabi, lihat ucapannya Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ismail? Lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu wahai abi. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar di antara orang-orang yang sabar. Naam. Nah, kalau kita sampaikan kepada anak kita kira-kira gimana? Wah, ini bapaknya dianggap sudah hilang kesadaran. Bapak wis gak waras sih lah. Ini bedanya mimpi Nabi dengan mimpi manusia biasa. Oleh karenanya dai tadi tidak langsung meyakini, tapi ketika 3 malam berturut-turut dia ingin benar-benar memastikan apakah benar mimpi saya ini. Lalu beliau berangkat ke Mekah. Ya, setelah melaksanakan umroh, dia telepon teman-temannya yang di sana. Kemudian teman-temannya itu mengantarkan kepada rumahnya fulan bin fulan tadi yang dimaksud. Ternyata rumahnya itu tidak mudah dicari karena sekalipun dekat dengan Baitullah tetapi masih pelosok, rumah yang sudah daerah kuno. Nah, setelah masuk di sana dia tanya ke orang. Ini namanya dai, Pak. Kira-kira dai itu penampilannya bagaimana? Kalau dai di Arab, pakai jubah, pakai imamah gitu ya. Nah, penampilannya orang soleh, jenggotnya panjang demikian. Dan juga teman-teman dai tersebut ketika bertanya di daerah itu, kenalkah kamu dengan fulan bin fulan? Apa kata orang? Kata orang yang ditanya, loh, bukan. Orang tersebut, kata dia, kenapa kamu cari orang itu? Kenapa jenengan cari orang itu? Orang itu paling rusak akhlaknya di kampung ini. Paling dia pelaku maksiat. Tidak ada pelaku maksiat yang lebih parah daripada orang itu. Bayangkan ini. Ya, ini nanti bisa kita ambil ibrahnya. Tidak apa-apa kata dai tadi. Saya ingin memastikan mimpi saya. Antarkan saya ke rumahnya. Kemudian ditunjukkan alamatnya dan benar saja ketika sampai di rumahnya ketemu sama orang ini. Bahkan dai ini tidak percaya. Mosok iki wong yang kemudian Nabi perintahkan untuk saya datangi. Ternyata orangnya pakaiannya biasa, tidak seperti orang dikira sama dai tadi. Wah, ini orang soleh, jenggotnya panjang ya, pakaiannya Islami. Dikira seperti itu, ternyata tidak, orang biasa. Dan orang itu ketakutan, Pak, didatangi orang-orang yang saleh, kiai kalau zaman kita sekarang, kalau di Indonesia ya, Pak, orang yang terbiasa di masjid seperti ini, kalau didatangi kiai ke rumahnya biasa, Pak, karena dia terbiasa melihat ustadz, dia terbiasa dengan kajian ilmu. Lah kok coba orang tukang sabung ayam nggak pernah subuh masjid, Pak, terus didatangi dai, kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Gemetar, Pak. Sama dengan orang ini. Dia gemetaran, Pak, dan dia ketakutan.
Itu. Madza turid, kata dia. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Apa yang kalian inginkan? Lalu apa kata dai? Tenang. Apakah benar kamu namanya Fulan bin Fulan bin Fulan? Iya benar, itu saja. Saya. Benar, itu saya. Sahih, itu saya. Apa yang kau inginkan, kata orang ini. Lalu dai itu menceritakan mimpinya. Aku bermimpi 3 malam berturut-turut didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, aku disuruh mendatangimu karena kamu termasuk penghuni surga. Aku disuruh menyampaikan kalimat ini kepadamu. Orang ini tidak percaya. Kamu berbohong. Kadzabta, kata dia. Bohong kamu. Bagaimana mungkin saya dengan keadaan saya semacam ini? Saya telah lupa kapan saya terakhir ke Mekah. Dan saya dalam sholat saya sering bolong-bolong, sering telat-telat. Naam, bagaimana mungkin saya bagian dari penghuni surga? Terus apa kata dai ini? Nabi 3 kali berturut-turut di dalam mimpiku mengucapkan hal itu. Lalu kemudian orang itu tersungkur dan nangis. Dia memegang kepalanya, dia nangis terseduh-seduh. Terus kemudian apa kata dai tadi? Sampaikan kepadaku, ceritakan kepadaku apa amalan yang kamu kerjakan sehingga aku bermimpi semacam ini. Ini aku bukan berbohong, aku telah melaksanakan umroh. Tak mungkin aku berbohong setelah melaksanakan perkara ibadah yang besar. Tidak mungkin berbohong. Ceritakan kepadaku apa amalan yang kira-kira diterima oleh Allah darimu. Kemudian dia mikir sejenak, dia ingat-ingat, ternyata dia lupa, Pak. Dia lupa. Ini ada kaitannya ya dengan tadi ya. Jadi amalan yang ikhlas dilakukan karena Allah biasanya lupa. Ini. Makanya besok ada orang yang kaget ya, ketika di padang mahsyar didatangkan amalan. Loh, ternyata saya punya amalan besar ya. Itu ternyata amalan yang sudah dia lupakan. Sama dengan orang ini. Diingat-ingat sama dia. Saya ini sudah tidak pernah melakukan amalan apapun. Bahkan sholat jarang-jarang katanya. Maksudnya sholatnya telat-telat. Walaupun saya dekat dengan Baitullah, saya lupa kapan terakhir saya ke sana. Lalu dia ingat, mungkin saja sebuah amalan yang kulakukan. Saya punya tetangga, ya, yang tetangga ini meninggal dunia dan dia meninggalkan janda dan beberapa anaknya. Meninggalkan istri yang sekaligus jadi janda karena ditinggal suaminya, kemudian dia meninggalkan beberapa orang anak. Apa lanjutannya? Bukan menikahi janda itu. Ya, kata dia, seketika itu aku berjanji kepada Allah, aku bersumpah kepada Allah, karena aku tidak tega melihat janda dan anaknya tersebut. Gaji bulananku aku bagi 2. Separuh gajiku aku berikan kepada janda dan anak-anaknya, dan separuh gajiku aku berikan kepada siapa? Kepada keluargaku. Bukan menikahi janda itu, Pak. Walaupun menikah itu ya tidak ada masalah selama masih 4 atau di bawah 4 ya. Berat kan, Pak ya? Boleh jadi juga begitu, berat, Pak. Dia bukan hanya melawan dirinya sendiri, tetapi barangkali ngapain sih, Mas? Ada butuh pisan loh. Iki separuh mbok keno rondo e. Ojo-ojo ono main loh. Berat, Pak. Ini amalan ini berat, Pak. Separuh gaji loh, Pak, bukan main-main. Bukan hanya seperempatnya, bukan hanya sekian persen, tidak, separuhnya. Dan itu telah aku lakukan sampai saat ini. Sampai saat ini aku memenuhi janjiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mungkin mengkhianati janjiku tersebut kepada Allah. Lalu kemudian apa kata Syekh tadi? Barangkali amalan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan itu menjadikan kamu masuk surga. Kalau begitu, kamu sekarang aku ajak ke Mekah. Kita sholat bersama-sama, kita sholat berjamaah di sana. Orang itu bilang, tidak mungkin aku berpakaian seperti ini, ikut kamu ke Mekah, ke Baitullah. Izinkan saya mandi dulu. Orang ini mandi, setelah mandi bersuci, bersih-bersih diri, kemudian berangkat mereka bersama-sama ke Baitullah. Ketika sampai di Baitullah, tangisannya tidak berhenti. Muadzin mengumandangkan azan, kemudian iqamah, kemudian salat bersama imam. Waktu rakaat pertama imam baca ayat, dia menangis terus. Rakaat kedua bertambah tangisannya. Rakaat ketiga demikian, sampai di rakaat keempat di waktu sujud, orang itu sudah tidak bangkit lagi. Subhanallah. Ternyata benar apa kata dai tadi. Mimpi yang ada di dalam mimpi yang dimimpikan oleh dai tadi.
Dia ingin membuktikan mimpinya benar atau tidak, ternyata benar. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meremehkan kebaikan dan jangan pernah meremehkan orang lain. Terkadang orang yang kita anggap dia rendah, boleh jadi dia memiliki amalan yang Allah terima. Semoga ini menjadi ibrah bagi kita, semoga ini menjadi bekal bagi kita untuk yaitu menjalani kehidupan ini. Semoga Allah memberi keistiqomahan kepada kita. Ingat, amalan simpan baik-baik. Amalan simpan baik-baik sebagaimana jenengan menyimpan aib. Sebagaimana jenengan menyimpan aib, simpan baik-baik, simpan baik-baik. Kalau bisa, biarkan itu menjadi rahasia jenengan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu sejatinya untuk siapa, Pak? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tarkul amali min ajrin nasi riya'un wal amalu min ajrin nasi syirkun. Itu kata siapa namanya? Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, tarkul amali min ajrin nasi riya'un, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Wal amalu min ajrin nasi syirkun, dan beramal untuk dipuji manusia, dilihat oleh manusia, disanjung manusia, itu adalah syirik. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Semoga Allah menolong kita. Sebagai penutup dari kitab syiar dari kitab yang ditulis yaitu oleh Imam Az-Zahabi, Syiaru A'lamin Nubala, beliau mengisahkan tentang kisah seorang ulama yang pandai menyembunyikan amalannya, dan amalan ini sebetulnya sulit disembunyikan. Sulit disembunyikan. Amalan ini berupa amalan puasa sunnah. Sulit kan? Sulitnya kenapa? Sampai istrinya dan anak-anaknya tidak tahu kalau orang ini puasa sudah 40 tahun lamanya, dan istrinya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Lihat, dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi, Shama Dawud ibnu Abi Hindin 40 sanah. Imam Daud bin Abi Hindin telah berpuasa selama 40 tahun. La ya'lamu bihi ahluhu, tidak mengetahuinya satupun dari keluarganya. Istrinya tidak tahu kalau dia sedang puasa, telah berpuasa selama 40 tahun. Kana khazazan, sedangkan dia adalah seorang penjual kain yang tiap pagi yaitu apa, berangkat ke tokonya untuk berjualan. Dari mana kok bisa tidak tahu keluarganya? Yahmilu ma'ahu ghada'ahu, karena dia setiap pagi itu berangkat kerja membawa makan siang, membawa bontot. Nah, makanya istrinya tidak tahu. Tetapi apa yang terjadi? Fayatasaddaqu bihi fit tariqi. Ternyata bekal tadi, bontot tadi disedekahkan di jalan kepada orang yang dia jumpai. Maka kemudian istri dan anak-anaknya tidak tahu kalau Daud bin Abi Hindin ini berpuasa selama 40 tahun. Ini menunjukkan bagaimana seorang ulama pandai menyembunyikan amalannya. Dan salah satu cara untuk kemudian kita terhindar dari sifat riya, agar kita memurnikan keikhlasan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, adalah menyembunyikan amalan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.